nujaba amma ba'd. Ikhwani a'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di sini tentunya yaitu mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tujuan kita ke sini, duduk di sini, yaitu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan juga kebodohan yang ada pada diri orang lain. Itulah niat agar kita bisa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kita hadir di majelis ilmu ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala itu ditanya, bagaimanakah seharusnya kita berniat dalam mencari ilmu? Kata beliau, an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Karena itu mari kita perbaiki niat kita lagi. Tajdidun niat. Kita memperbaiki niat kita untuk atau dalam mencari ilmu ini. Jangan sampai amal ibadah yang bagus ini atau yang baik ini rusak dan nilainya tidak ada hanya karena niat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada para tulabul ilmi, kepada para penuntut ilmu untuk selalu berhati-hati dengan niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Man talabal ilma mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyumari bihi sufaha atau liyujabihi al-ulama lam yata'arif al-jannah wala rihaha wa inna rihaha la yuyatu masafatu 50 'ama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menimba ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mana ilmu yang dia cari itu untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yabtagha bihi wajhullah. Kita mencari ilmu ini untuk mendapatkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, apa niatnya? Ketika dia mencari ilmu itu hanya untuk melemahkan, meremehkan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, atau menghina orang-orang yang bodoh, atau hanya untuk berdebat, mendebat ustadznya, mendebat kiai, mendebat ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Dia ini tidak akan pernah mendapatkan surga dan juga tidak akan pernah mencium aromanya. Padahal aroma surga itu bisa didapatkan selama tercium aromanya selama 50 tahun perjalanan. Jadi kalau antum lahir sampai berumur 50 tahun, selama itulah aroma surga dicium. Tapi orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi jangan sampai kita duduk di sini dari tahun berapa kita di sini, semenjak masjid ini tidak ada. Dari bedek dulunya. Ini ada beberapa saksi hidup di sini ya. Ada Abu Sakinah, Abu Hamdi dan juga yang lainnya. Dahulu ketika kehujanan itu Masya Allah luar biasa menderitanya. Semuanya basah. Abu Khotan juga ya ikut ukur masjid ini. Masih kan nggak Abu Khotan? Abu Fikroh sama Abu Fikroh. Jadi jangan sampai kita sudah hadir di sini sudah puluhan tahun dengan niat yang salah. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi niatnya hanya untuk mengembangkan lembaga atau untuk mengembangkan yayasan. Kalau memang itu tujuannya, berarti tujuan kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya harus kita memperbaiki niat kita. Harus kita tajdidun dunia, memperbaiki niat kita. Mari kita ulang lagi niat kita, perbaiki lagi agar niat kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada dua orang yang mencari ilmu itu. Yang pertama, ketika ada orang yang masih baru, dia semangat mencari ilmu. Saking semangatnya, ketika ada orang yang beda paham dengan dia ingin mendebat. Wah, langsung dia hajar macam-macam. Padahal dia belum punya ilmu sama sekali. Dia berani mendebat sana sini. Itulah yang membuat dakwah ini tercoreng. Hanya karena segelintir orang yang termotivasi dengan dakwah ini, tapi karena semangat yang tinggi dengan tanpa ditopang dengan agama, dengan ilmu yang mumpuni, sehingga dia malah bisa merusak. Atau kebalikannya, orang yang sudah lama, orang yang sudah senior, merasa dirinya saya sudah lama kajian. Akhirnya sekarang jarang lagi kelihatan batang hidung. Ikuti pengajian sudah jarang lagi kelihatan. Kenapa? Merasa senior, merasa sudah lama, apalagi mungkin sudah punya jasa, mendirikan yayasan, mendirikan pondok, sehingga saya sudah senior. Apalagi ustadznya yang masih muda misalnya, itu junior saya itu. Sehingga timbullah pemalasan dalam menghadiri majelis ilmu itu. Kenapa? Karena merasa senior, merasa sudah mumpuni. Padahal jangankan kita dikatakan sebagai alim, kita pun tidak pantas dikatakan sebagai talibul ilm. Kenapa? Tidak pantas lagi kita dikatakan sebagai talibul ilm. Kenapa? Perangkat-perangkat kita itu kita sudah tidak lengkap dan kita tidak siap. Bukankah guru itu kita ingin mengajar ada perangkatnya, ada RAB dan segala macam itu lengkap dia, baru dikatakan sebagai guru. Bukankah sebagai karyawan misalnya, semakin berat pekerjaannya semakin lengkap peralatan yang dia punya, SOP-nya harus jelas dan segala macamnya itu, baru dikatakan sebagai karyawan yang siap bekerja. Kalau kurang satu alatnya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang siap bekerja. Dan begitu juga kita sebagai talibul ilmi. Apakah pantas kita katakan sebagai talibul ilmi atau tidak? Kenapa? Karena talibul ilmi harus lengkap alatnya. Ada bukunya, ada pulpennya, lengkap semuanya. Sehingga kalau kita hadir di sini siap apa yang harus kita catat, apa yang tidak. Itu sebagai talibul ilmu. Nah, sekarang apakah pantas atau tidak? Antum yang bisa menilainya. Lengkap atau tidak SOP kita, alat-alat kita. Seorang ingin berperang, perang yang nyata itu kan lengkap alat-alat, lengkap peralatannya. Tapi kalau nggak lengkap, jangan ikut dulu. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita mengangkat diri kita sebagai talibul ilmi, tapi perangkat kita nggak siap, SOP-nya nggak ada. Jangan sampai kita merasa, wah saya sudah lama ikut pengajian, paling itu aja. Tidak. Ingat, ini adalah jalan yang kata Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang mana di situ dia mencari ilmu, menimba ilmu agama maksudnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke surganya. Ingat, Nabi menggunakan kata salaka, menelusuri. Tidak hanya sekedar datang, duduk, mendengar, tidak. Artinya dia punya usaha, punya modal dari rumahnya itu untuk hadir di majelis ilmu itu dengan perangkat-perangkat yang ada. Menyiapkan kitabnya, menyiapkan bukunya, menyiapkan pulpennya, menyiapkan segala macamnya. Agar ketika dia menimba ilmu, tidak hanya datang dan mendengarkan saja. Kenapa? Karena dalam menimba ilmu itu, kalau hanya datang dan juga mendengarkan dengan tanpa menulis, syaitan akan membisiki kita
ujung-ujungnya kita tidak khusyuk dalam mendengarkan. Kenapa? Kita tidak punya datang, mendengarkan, lama-lama tidur. Tapi dengan adanya pulpen, dengan adanya catatan, kita khusyuk mendengarkannya. Tapi ternyata kita nggak siap. Jangankan dikatakan sebagai talibul ilmi, jangan dikatakan sebagai ulama. Talibul ilmi tidak pantas. Oleh karena itu, berapa lama kita hadir di pengajian ini, seharusnya itu yang harus kita persiapkan. Dan tidak akan kita bosan-bosannya menerangkan kepada antum semuanya, jadilah talibul ilmi yang sesungguhnya. Kita saja, para ustadz ini, atau para penceramah ini, kita tergabung dalam grup WhatsApp, itu semuanya ustadz kibar semua. Ada ustadz kelas Syafiq Basalama, ustadz Reza, ustadz Khalid, ustadz Firanda, dan yang lainnya, satu grup. Kita juga belajar ilmu lagi di situ. Kita jadwal hampir setiap minggu 3 kali. Dan masalah mereka itu luar biasa semangatnya. Menyiapkan kitabnya, menyiapkan pena dan tulisnya. Padahal sekelas doktor, ulamanya, mereka belajar langsung lama. Tapi tidak lupa membawa catatan mereka, walaupun lewat Zoom. Kita langsung dari masyayikh yang ada di Arab Saudi sana, bahkan dari Ordon juga, dari anak dari Syekh Salim, ada Hilali, dan juga dari ulama yang lainnya. Kita ikut dalam grup situ. Mereka luar biasa semangatnya. Mereka lebih semangat daripada kita. Nah, kita yang junior ini merasa malu kepada mereka. Padahal ilmu mereka sudah mumpuni. Bayangkan ulama seperti itu, sudah gelarnya doktor, ulama yang mumpuni, masih juga belajar dan tidak lupa membawa catatan dan menulis. Kita ini apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Belum pantas dikatakan sebagai talibul ilmi. Kita apa? Ilmu alat kita sudah enggak tahu. Apa itu fa'il, apa itu maf'ul, apa itu jar majrur, apa itu bahasa. Kita enggak punya alatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengejar dan bisa maju kalau kita tidak punya alat dan tidak punya ilmu alatnya? Kan begitu. Bukankah seorang tukang yang bagus itu alatnya lengkap? Kan begitu. Ketika alatnya lengkap, maka dia semakin lengkap, semakin bagus tukang tersebut. Nah, begitu juga sebagai talibul ilmi. Semakin lengkap alatnya, juga semakin bagus dia. Alatnya dan juga ilmu alatnya. Namun sampai sekarang kita belum pantas dikatakan sebagai talibul ilmi. Baik, lanjutkan Abu Abdullah, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi adab al-mujahid. Thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu علمهم خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثم يقرأ آية ثم يقرأ آيات جمع. ثم يقرأ آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال في كل حاجة. نعم. Fasal yang ke-16 ini fasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa-doa atau zikir-zikir menikah. Dan juga diceritakan, telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat ini, kepada para sahabatnya,
tentang khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Apa yang dikatakan dengan khutbatul hajah ini? Ketika Nabi ingin menyampaikan hajat beliau yang sangat penting, beliau selalu memulai dengan khutbah ini. Khutbah ini, kata orang-orang yang benci dengan dakwah kita, ini khutbahnya Wahabi. Berarti kalau Nabi pakai ini, Nabi juga Wahabi deh. Ya, kalau Nabi yang pakai ini, berarti Nabi juga Wahabi. Khutbah ini khutbah yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Syu'bah dari At-Tayalisi dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya khutbatul hajah namanya. Baik itu ketika hendak menikah ataupun hendak yang lainnya. Apa itu khutbah yang kita sering dengarkan? Innal hamdalillah atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya itu. Mari kita artikan satu persatu dari khutbah ini. Innal hamdalillah atau alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang selalu memuji Allah itu dikatakan Wahabi atau tidak? Ini kesalahan dalam mengartikan Wahabi, atau kesalahan dalam mengucapkan sesuatu yang orang-orang mengatakan Wahabi. Bahkan ada orang mengatakan, aku dulu Salafi dan sekarang mantan Salafi, dan dia pun tidak memahami apa itu Salafi sebenarnya. Apa itu Salafi? Salafi itu adalah pengikut manhaj salafus salih, pengikutnya para sahabat at-tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Mereka orang-orang yang terdahulu yang memahami Islam ini dan mengamalkan Islam dengan benar. Bahasa Arabnya dikatakan salaf, makanya dikatakan salafus salih, orang yang terdahulu yang mendahului kita dalam kesolehan. Nah, orang yang ikuti mereka, apa bahasa Arabnya? Salafi, pengikut mereka. Nah, kalau ada orang yang mengatakan mantan Salafi, berarti dia sudah tidak lagi mengikuti para salafus salih. Kan aneh jadi. Sungguh aneh, tapi nyata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa meminta kepada Allah dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lafaz-lafaz ini Nabi mengajarkan kepada kita bahwasannya hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan dan minta bantuan dan minta ampunan. Ini lafaz ini menunjukkan betapa Nabi mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Karena untuk mendapatkan rasa aman itu, terkadang orang itu hanya fokus kepada fisiknya saja. Ketika dia sakit, dia segera cari dokter, hanya untuk agar fisiknya sehat. Ketika dia kelaparan, dia segera mencari makanan agar dia kenyang. Ketika dia haus, dia segera mencari minuman agar dia tidak kehausan. Tapi ingat, di sana dalam diri kita ada dua. Ada fisik kita dan juga ada rohani kita. Ada jasmani kita dan juga ada rohani kita. Ada jiwa kita dan ada raga kita. Terkadang manusia hanya memperhatikan raganya. Makanya sering kita melihat ada orang yang olahraga hanya untuk agar dia bisa berkeringat dan sehat. Tapi dia tidak mampu mengolah jiwanya, memperhatikan jiwanya. Dan itu yang lebih penting daripada hanya sebatas raganya saja. Sehingga dia fokus kepada fisiknya, dia mencari pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian rumah yang bagus, hanya untuk enak tidur, enak makan, dan yang lainnya. Tetapi dia tidak pernah memperhatikan jiwanya, rohaninya, lebih butuh daripada itu semuanya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala agar jiwa kita ini senantiasa juga sehat walafiat seperti raga kita ini.
agar rohani kita juga sehat walafiat, seperti kita menjaga apa? Jasmani kita ini. Jadi jangan sepelekan jasmani kita ini. Kenapa jasmani kita ini, rohani kita ini, atau jiwa kita ini ada dua. Ada yang bertakwa, ada yang juga fujur. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menghilangkan kepada jiwa kita ini ada yang fujur. Apa yang fujur itu? Bermaksiat kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya orang yang beriman dan bertakwa, di mana letaknya itu? Di fisiknya, jasadnya, atau di rohaninya? Semuanya di rohaninya, di jiwanya, bukan di jasmaninya. Beriman kepada Allah di mana? Di sini. Bertakwa di mana? Di sini juga. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di rohani kita, di jiwa kita, bukan di fisik kita. Nabi terkadang banyak manusia yang memperhatikan fisiknya. Kenapa? Di sini Nabi juga mengatakan dalam jiwa kita ini ada keburukan-keburukan. Makanya doanya apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita pun minta tolong kepada Allah dari apa? Dari keburukan jiwa-jiwa kita. Bukan keburukan fisik kita. Fisik kita ini, kalaupun kita merawatnya, makin lama makin hancur. Makin menua, makin melemah. Rambut kita ini, walaupun kita tiap hari menyemernya, kita tidak bisa pungkiri lagi. Makin putih. Dan makin berkurang. Ujung-ujungnya akan habis. Botak. Fisik kita ini walaupun kita olah sedemikian rupa, semakin hari semakin menua. Kulit kita ini juga, yang walaupun kita pakai apapun namanya itu, apa namanya? Ya, karena namanya peremajaan kulit ya. Itu setiap harinya sel kita mengalami regenerasi. Bukan semakin muda, semakin tua. Bukan menyetop, tapi juga mungkin menunda penuaan. Begitu ya. Itulah fisik kita. Nah, di sini Nabi menyuruh kita apa? Menjaga, minta kepada Allah dari keburukan jiwa kita, bukan keburukan fisik kita ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita minta kepada Allah dari keburukan jiwa kita ini. Dan jiwa kita punya buruk juga. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Jadi ada jiwa yang senantiasa melaksanakan, memerintahkan kepada keburukan. Kemudian di surat Al-Lawwamah Al-Qiyamah, "Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah." Jadi jiwa yang kedua ada jiwa yang selalu mencela. Jiwa yang tercela. Jiwa yang ketiga itu jiwa yang al-mutmainnah. Di surat Al-Fajr Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang kita minta kepada Allah itu jiwa yang buruk. Jangan sampai ada pada kita. Makanya senantiasa kita minta kepada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian apa? Wasayyiati a'malina. Dan juga keburukan-keburukan amalan kita. Jadi jangan kita anggap bahwasanya setiap apa yang kita laksanakan ini baik semuanya. Belum tentu. Belum tentu. Dengan hadirnya kita di sini melaksanakan pengajian, melaksanakan ibadah. Ingat di sana ada juga keburukan-keburukan dalam amal kita. Dan kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari amalan yang buruk. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Ya, wa min sayyiati a'mal, dari keburukan-keburukan amal kita. Kenapa? May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan kebalikannya, wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah, maka tidak pun orang yang mampu mengembalikan dia. Kalau Allah sudah menyesatkan. Makanya doa-doa kita kepada Allah itu apa?
agar kita istiqamah. Minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ini jalan yang lurus. Kita ucapkan berapa kali sehari semalam? Minimal 17 kali sehari semalam. Dalam sholat kita. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal sekali. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah at-taufiq, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu apa? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufiknya agar kita senantiasa dalam kebenaran. Irsyad itu milik kita, artinya kita menunjuk kepada orang inilah hal yang baik. Tapi untuk menjalankan kebaikan, itu hanya Allah yang memilih orang-orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa mendapatkan hidayah yang benar. Makanya kita sangat butuh kepada Allah hidayah. Di antara itu adalah istiqamah. Istiqamah dalam melaksanakan kebaikan, istiqamah dalam menghadiri pengajian, istiqamah dalam segala hal. Karena terkadang di antara sifat manusia kan punya keburukan-keburukan tadi itu. Ketika keburukannya ada pada dia, apa yang terjadi? Yang dahulunya semangat ikut pengajian, mari malas, lama-lama menghilang. Sampai sekarang nggak kelihatan hidung belangnya, nggak kelihatan hidungnya kemana. Kenapa? Karena itu berawal dari semangat yang begitu antusias, tapi karena salah teman, kemudian dia berteman lagi dengan teman-teman yang sebelumnya, akhirnya dia kembali seperti dulu kembali. Yang dahulunya ya tidak sholat, kembali tidak sholat lagi. Kenapa? Karena temannya salah. Kenapa? Karena semangatnya itu hanya karena dia tidak konsisten dalam menjalani atau menghadiri pengajian. Dan itu banyak sekali. Kalau seandainya tahu kita konsisten dengan pengajian kita misalnya, dari tahun 2000 berapa Abu Sakinah di sini, Abu Hamdi? 2014 ya. Kita dari sebelum bedeknya belum. Dari bedek gitu. Ya. 2012. Kalau seandainya ada yang konsisten, maka mungkin penuh masjid ini. Itulah kenapa dalam diri kita punya keburukan-keburukan. Makanya kan dikatakan may yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan kebalikannya pun apa? Tidak lagi yang mampu mengembalikan dia ke jalan yang benar. Jangankan kita di sini yang hanya sekelas ya talibul ilm dan tidak formal. Dahulu di Madinah dari India ada orang yang semangat talib. Dulu di Fakultas Hadis tapi kakak kelas saya. Semangat dalam mencari ilmu. Saking semangatnya itu dia bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, di kampung saya itu ada mubtadi," katanya. Apa mubtadi itu? Ahlu bid'ah. Saking semangatnya, dia ingin pulang, dia ingin mendebat orang-orang itu. Kata syekhnya, nggak perlu itu. Kata syekh kita, tuntut ilmu sampai kamu muntah dengan ilmu itu katanya. Ini sampai kamu capek gitu dengan ilmu tersebut. Dan kamu pasti akan mendapatkan jawaban-jawabannya. Dan kamu juga akan bisa mengerti syubhat mereka itu seperti apa. Karena syubhat. Dia tidak. Dia pulang ke India dengan semangatnya yang tinggi ingin mendebat. Apa yang terjadi? Malah dia ikut mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Malah sekarang berbalik membenci dakwah sunnah. Bayangkan dari semangat ya membenci dakwah mereka, malah sekarang pencinta. Dan itu tidak heran sebenarnya. Di Indonesia ini, dan itu banyak. Dahulu S1-nya, S2-nya, S3-nya di Arab Saudi. Di Mekah, di Ummul Qura. Dan tesisnya itu, disertasinya masalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Justru sekarang dia malah yang menjadi juru bicara mereka. Tahu gak orang? Tahu ya? Itulah hidayah, istiqamah.
Kita butuh yang namanya istiqamah. Hidayah itu kita perlu. Apalagi sekelas kita ini jangan gampang sekali kita dipengaruhi. Seorang talibul ilm di Abu Bakar dari SMP-nya, SMA-nya di Abu Bakar, 6 tahun di Abu Bakar. Lulus jadi apa? Jadi pengikut khilafatul muslimin dan membenci al-mater. Na'udzubillah, itu sekelas talibul ilm. Apalagi kita ini yang hanya datang sekali seminggu, itu pun kalau ada waktu. Itu pun kalau ada waktu, itu pun datang hanya datang dengar saja. Enggak nulis, enggak ngerekam, enggak apa. Itu lebih parah lagi daripada mereka yang Masya Allah sebagai talibul ilm. Jadi sangat mahal sekali hidayah. Makanya kita minta kepada Allah hidayah agar kita istiqomah dalam kebenaran ini. Kemudian Nabi mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah SWT mengucil masih ada waktu ya? Masih ada. Kemudian Rasulullah SAW menukil ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini seharusnya ada kajian juga tafsir, ada enggak tafsir di sini, kajian tafsir? Ada enggak kajian tafsir? Enggak ada ya? Harusnya ada bagi yang dakwah agar dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kita pelajari terus tafsirnya, agar ayat-ayat dalam Al-Quran itu kita tidak salah memahami, ya? Agar salah memahaminya, agar kita tidak sepotong-potong memahaminya, dan jangan sampai terpengaruh dengan tafsiran orang lain yang karena kita tidak memahaminya, karena ditafsir kalau mereka hanya kita, oh begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka itu menggunakan Al-Quran, Al-Hadits pula, namun di saat kita tidak memahaminya, maka kita akan tersesat seperti mereka. Seperti firman Allah misalnya kata-kata Al-Imam dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari itu di mana kami akan panggil semua manusia dengan imam mereka. Apakah tafsir imam di sini? Apakah pemimpin atau tidak? Kalau kita menafsirkannya dengan pemimpin, maka kita akan digiring. Berarti kalau kita mati dengan tanpa pemimpin, maka mati dalam keadaan kafir. Baru digiring kita. Pimpin sekarang gimana? Oh gini-gini. Berarti harus kita pemimpin yang baru. Namanya khilafah. Muncullah khilafatul muslimin. Kata imam dalam Al-Quran, kalau kita tidak punya dasar pemahamannya dan kita tidak bisa membantahnya, apa yang terjadi? Kita ikut-ikut dengan mereka. Padahal kata imam itu di situ bukan pemimpin artinya. Imam di situ artinya apa? Kitab amalan. Makanya antum baca surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam mubin. Yang sering baca surat Yasin setiap malam Jumatnya. Ya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap satunya kami hitung di imam mubin, di kitabnya. Jadi kata imam di situ bukan arti pemimpin, tapi apa? Kitab amalan. Nah, di ayat yang kita baca tadi, di mana pada hari itu semua umat, semua manusia dibangkitkan dengan kitab amalnya, bukan dengan pemimpinnya. Paham ya? Jadi kita harus punya kajian tentang tafsir. Ya, mungkin bidang dakwah Abu Hamdi bisa harus tentang tafsir. Baik, jadi Syu'bah mengatakan berkata kepada Abu Ishaq, hadhihi fi khutbatin nikah atau fi ghairiha. Khutbah yang kita baca tadi itu dibaca juga ketika khutbah nikah atau di selain khutbah nikah. Seperti muqaddimah tadi pengajian anak tidak kita baca ini hanya sebagai karena kan kita baca ini. Karena kita akan baca ini, makanya menggunakan khutbah yang lainnya, muqaddimah yang sangat-sangat ringan saja.
Kemudian kata Nabi, fi kulli hajatin. Khutbah ini dipakai dalam setiap hajat. Ketika kita punya hajat, maka kita disunnahkan untuk menggunakan khutbah ini. Jadi ini bukan ciri-ciri khutbahnya siapa? Wahabi. Inilah khutbahnya Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan juga atba'u tabi'in. Masih ada waktu? Fadal. Faqala idza afada ahadukum imra'atan aw qadiman aw dabatan falya'khudh بناصيتها فليذكر الله بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. Dan Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang di antara kalian hendak menikahi wanita atau hendak berhubungan dengan wanita, istrinya maksudnya, atau dengan budaknya. Sekarang sedang ada budaknya. Atau hendak menarik kendaraan, maka hendaklah dia itu memegang nasiahnya. Apa nasiah itu? Ini nasiah. Bahasa semawanya nanti semangat. Ya. Pegang apa namanya nih? Baik itu istri, kemudian budak, atau kendaraan kita. Dulu kan kendaraannya kan onta, sekarang Toyota, ya, ya kan? Atau yang lainnya lah. Pegang, kalau Toyota pegang apanya ya? Ya, ya badannya, depannya lah. Wal yudu Allah bil barakah, maka hendaklah dia itu berdoa kepada Allah dengan keberkahannya. Berkah untuk istri, untuk kendaraan kita juga. Kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fi zaujati, misalnya Allah berikan berkah pada istriku, atau fi sayyarati kalau kita punya sepeda, punya mobil, ataupun itulah pentingnya bahasa Arab. Ya, harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak punya bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Dan juga hendaklah dia berkata apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi. A'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Ini doa apa ya? Doa apa ya Yunan? Ya? Doa? Zikir pagi hari. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan dia dan kebaikan apa yang datang dari dia. Itu bisa digunakan untuk istri atau untuk kendaraan. Apa persamaan istri dengan kendaraan? Masya Allah. Oke, ibu-ibu Masya Allah langsung ke sana nih. Bukan ditunggangi, sama-sama dinaiki ya. Ya ini bacanya, ya bisa ngerti ya? Ini dikatakan dabah itu apa kendaraan? Jangan-jangan anak yang salah terjemah, gimana Abu Abdullah? Anak salah terjemah enggak? Enggak salah ya? Kan zaujatan imra'atan, wanita kan? Khadiman, pembantu. Atau dabah, apa dabah itu? Kendaraan. Itu enggak sama doanya. Sama doanya. Makanya apa persamaan wanita dengan istri dengan kendaraan tadi? Tadi Masya Allah jawab dengan lantang sekali itu. Sama-sama apa tadi? Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Dan juga aku meminta kepadamu ya Allah dari keburukan dia dan keburukan yang datang dari dia. Nah, apa perbedaan di sini? Sama-sama ada buruknya berarti ya? Ya. Jadi kalau kita salah mengendarai kendaraan bisa mendatangkan keburukan.
Sama dengan kalau kita salah berhubungan dengan istri juga bisa mendatangkan keburukan. Jadi harus hati-hati. Yunannya harus hati-hati. Tayyib. Yang terakhir betul ya? Lil mutazawwij barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang yang sudah menikah, doa yang sering kita bacakan, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan atas kamu, dan semoga Allah mengumpulkan kamu dalam kebaikan-kebaikan. Yunan, kapan dibacakan doa ini? Mau sekarang atau nanti? Terakhir. Faqala law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannib asy-syaitana ma razaqtana fa innahu in yaqtadi waladun fi dzalika lan yadurruhu syaitan abadan. Masyaallah. Ini berdoa khusus nih. Khusus untuk 17 tahun ke atas ya. Untuk istri, untuk suami yang hendak mendatangi istrinya. Khusus. Oh tadi kan sama. Kendaraan dengan istri sama-sama naik di kendaraan ya. Ini beda lagi. Doa khusus ini. Doa yang spesial. Ini itu hanya digunakan dipakai bagi suami. Cuman terkadang suami suka lupa baca ini. Ya? Kebelet. Astagfirullah. Terkadang suka lupa. Memang betul, Anda juga sering lupa semuanya. Sama-sama pelupa, itulah manusia pelupa. Apa doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'ti al-haw." Kalau seandainya di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, istrinya, adalah mengucapkan bismillah. Allahumma jannibna asy-syaitan. Wa jannib asy-syaitan ma razaqtana. Makanya biar antum enggak lupa tulis di dindingnya itu. Tulis di dindingnya itu. Yang parahnya nanti dibaca sama anaknya. Ketika kamu tidur baca doa itu. Pas sampai sekolah ditanya sama gurunya. Pada waktu tidur baca doa ini. Kata gurunya, kenapa baca ini? Bapak saya sering baca ini katanya. Jadi hati-hati baca doa ini. Ya, dan jangan dipajang juga di tembok itu. Ya, jadi Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari kami, dari apa yang kamu berikan kepada kami. Kata Nabi, jikalau seandainya ditakdirkan dari hubungan tersebut ada anak, lam yadurruhu syaitan abada, maka syaitan tidak akan mampu menggodanya selamanya. Jadi jangan pernah luput membaca doa ini. Wallahu ta'ala. Kita sudah masuk waktu ya. Kita adzan dulu betul. Allah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin ada yang perlu dikoreksi, tafadhal. Silakan. Tafadhal. Mau nanya kan? Iya, nggak tahu namanya. Bagaimana cara mereka bisa kita manfaatkan Gimana cara menjaga ilmu? Iya. Iya. Ada solusi yang paling tepat. Cara yang paling bagus yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Hafidtu alfi hadith. Kata beliau, aku sudah menghafal 1000 kali 1000 hadith. Berapa jumlahnya itu? 1000 kali 1000. Berapa jumlahnya? 1 juta. Ya, juta ya. Kata beliau, aku telah menghafal 1 juta hadis. Alfi hadis. 1000 kali 1000 hadis. Dulu belum dikenal yang nama miliun, tidak ada. Bahwa miliun itu bukan bahasa Arab. Bahasa yang musta'arab. Bahasa luar, kemudian diarabkan. Dia mengatakan alfi hadis. 1000 kali 1000 hadis. Kemudian para sahabatnya, para murid-muridnya bertanya, "Kaifa hafidta hadhil hadits?" Wahai Imam, bagaimana kamu bisa menghafal hadis? Kata beliau, "Ma marra bi haditsin illa wa amaltu bihi." Kata beliau, tidak satupun hadis yang aku tulis, yang aku hafal, kecuali aku mengamalkannya. Kecuali aku mengamalkannya. Maka tips yang paling jitu dalam menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya, dengan kita menulisnya, dan setiap satu ilmu yang kita dapati segera amalkan. Maka itu tips yang paling jitu untuk menjaga ilmu dan juga amal kita. Jangan hanya mengumpulkan ilmu tapi tidak mengamalkan, karena amal itu adalah bagian dari menjaga ilmu. Sama dengan ketika Anda belajar bahasa Arab, menghafal banyak kosakata. Kalau nggak dipakai, hilang nggak? Hilang. Ana saja yang sudah belajar bahasa Arab dan bisa ngomong bahasa Arab, aktif. Kalau nggak dipakai, hilang. Kadang-kadang lupa. Mau ngomong kayaknya gimana, susah kali. Kenapa jangan lupa? Itu baru bahasa. Baru bahasa. Apalagi ilmu ini yang kita pelajari, yang kita tahu, kalau tidak diamalkan, maka akan hilang. Dan itulah fitnah yang paling besar. Apa itu? Allah mengangkat ilmu dari muka bumi. Ya, dengan mewafatkannya para ulama. Jadi hati-hati dengan ilmu ini. Tip yang paling tepat itu dengan cara mengamalkan. Dan otak kita ini tidak akan pernah ada istilahnya full. Lain dengan hard disk. Tahu hard disk ya? Hard disk itu kalau kapasitasnya cuma 10, sekarang 1 tera ya yang ada ya. Kalau kelebihan, dia rusak. Tapi otak ini tidak akan pernah rusak, apapun jumlah ilmu. Dan Nabi ketika berdoa kepada Allah tidak pernah minta doa tambahan rezeki, tidak. Tapi minta apa? Tambahan ilmu. Allahumma zidni ilman nafi'a. Ya Allah, murzuqni rizqan thayyiban. Ya, minta rezeki halalan yang thayyib. Kalau minta ilmu apa? Tambahkanlah ilmu.
Dan kita juga minta kepada Allah menambahkan ilmu kita ini. Dan bagaimana cara menjaganya? Dengan mengamalkan. Jangan sampai kita merasa sudah banyak ilmu, dan ketika orang sudah merasa dirinya sudah berilmu yang banyak, disitulah awal kebodohannya. Situ awal kebodohannya dia itu ketika dia merasa sudah paling senior, paling berilmu, sehingga dia tidak lagi ikut kajian, maka disitulah awal kebodohannya. Hati-hati, karena itu adalah bagian dari godaan syaitan atau iblis. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Nah, Takdir dan hati kita ini tidak harus isinya dunia. Masya Allah. Dan alam dunia, alam dunia, Masya Allah. Ya, kalau kita memikirkan dunia itu wajar, karena kita sekarang hidup di dunia. Dan agama kita ini tidak melarang kita mencari dunia. Agama kita ini tidak melarang kita untuk mencari dunia. Nabi atau agama melarang apa? Terlena dengan dunia. Boleh cari dunia, silakan cari dunia, tapi jangan terlena dengan dunia. Carilah dunia, tapi jangan masukkan ke hati. Hanya kita genggam saja dunia ini. Sebab kalau kita masukkan ke hati, kita yang akan rusak. Ibaratnya kalau ada kapal laut yang berlayar di air, kalau hanya airnya masih di permukaan dan tidak masuk ke kapal, maka kapalnya akan aman berlayar. Namun ketika air itu masuk ke dalam kapal, apa yang terjadi? Kapalnya yang tenggelam dan rusak. Sama dengan dunia ini. Kita berjalan di atas dunia kan? Berjalan di atas. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Kita yang tenggelam dan kita yang rusak. Jadi silakan cari dunia. Dan kita perlu dunia itu. Untuk bangun ini butuh uang kan? Butuh uang kan? Untuk bulu ini butuh uang kan? Butuh uang. Untuk kajian itu butuh kitab, butuh tidak? Bayangkan kalau antum punya uang yang banyak, antum bisa bangun masjid, bisa bangun madrasah, bisa menggaji ustadznya, bisa dan segala macamnya. Antum bisa berbuat baik. Lebih daripada yang lainnya. Yang lain hanya bisa zakat, puasa. Antum bisa memberikan orang berpuasa. Memberikan orang untuk berbuka puasa. Membangun masjid untuk orang yang sholat. Lebih daripada itu. Makanya para sahabat itu apa? Iri dengan orang-orang kaya itu. Zahab al-dhuthub al-ujur. Wahai Nabi, orang kaya itu memborong pahala katanya. Kenapa? Kami puasa, mereka buka puasa. Haji kami bisa haji, tapi mereka bisa berinfak dengan harta mereka. Dan kami tidak bisa. Kenapa? Kami tidak punya harta apa. Silakan mencari dunia. Tapi jangan terlena dengan dunia. Nah, maksudnya, ketika sudah tiba waktunya sholat, hentikan segala macam dunia. Ketika sudah tiba waktunya, jalankan ibadah kepada Allah. Intinya jangan terlena dengan dunia. Jangan masukkan ke dalam hati kita ini. Kenapa? Allah berfirman apa? Wabtaghi fima ataka Allah akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah ridha dari akhirat ini. Jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Dunia kita perlu. Tapi jangan sampai kita terlena. Makanya di saat kita mencari dunia, jangan hanya kita pikirkan untuk jasmani kita. Tapi juga pikirkan tentang rohani kita. Rohani kita. Bisa ngerti ya? Ya. Kalau pikirkan dunia, boleh pikirkan, tapi jangan terlena dengan dunia ini. Bisa ngerti ya? Baik. Cukup ya? Cukup ya? Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.